Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qol al mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima, fis sunnati takririyah, dalam masalah sunnah takririyah. At-takriru, takrir, ayaskuta, diam, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, an inkari, untuk mengingkari, ma kila, apa yang dikatakan, au mafu'ila, atau yang diperbuat, baina yadaihi, di hadapannya, ya, au fi asrihi, atau dalam masanya, wa alima bihi, sementara Nabi mengetahui akan hal itu. Walizalika qalu, dan karena itu para ulama berkata, ikrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikrarnya, ikrarnya aja ya kita kan ya, ketetapan Nabi, ya, kalau katakan kita katakan ikrar dalam bahasa Indonesia itu artinya pernyataan kan ya. Ya, ikrar, padahal di sini maksudnya lah ikrar, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaulin, terhadap suatu perkataan, ala qauli ahadika, kita ulangi ya, ikrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qauli ahadin, terhadap perkataan seseorang, maksudnya sahabat ya, dalam hal ini, ka qaulihi, sebagaimana perkataannya. Wa ikraruhu sallallahu alaihi wasallam ala fi'li ahadin, dan takrir Nabi atas suatu perbuatan seorang sahabat, ka fi'lihi, sebagaimana pekerjaan beliau. Wa ma fa'ala fi ghairi majlisihi wa alima bihi, dan apa-apa yang dikerjakan oleh sahabat di luar majlisnya, wa alima bihi, dan Nabi mengetahui akan hal itu, fa hukmuhu, maka hukumnya hukum ma fa'ala fi majlisihi, hukum yang dikerjakan di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa makila fi ghairi majlisihi, dan apa-apa yang dikatakan di luar majlis Nabi, ya, wa alima bihi, dan Nabi mengetahui akan hal itu, fa hukmuhu, maka hukumnya hukmu makila, hukum apa yang dikatakan fi majlisihi, di majlisnya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum itu apa? Terhindar dari dosa, ya, terjaga dari dosa, min ayakir ahadan ala munkarin, untuk menetapkan kepada suatu seorang terhadap sebuah kemungkaran. Li anal iqrara alal munkari, karena mengikrarkan, menetapkan sebuah kemungkaran, munkarun, jadi kemungkaran juga. Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah pembahasan selanjutnya tentang apa namanya, sunnah Nabi, ya. Di yang lalu kita sudah membahas tentang sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Nah, sekarang ini sunnah takririyah. Apa? Ketetapan Nabi. Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak berbuat, tapi dilakukan oleh sahabat. Nah, itu Nabi menetapkan, ya, bahwa itu boleh dilakukan, ya. Didiamkan, ya, didiamkan. Nabi tidak mengingkari, menyangkal, ya, menyangkal, ya, ingkar itu menyangkal apa yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat.
Itu jadi di sini sudah dibaca teksnya bahwa Nabi itu mendiamkan sesuatu, ya mendiamkan mendiamkan sesuatu dengan tidak menyangkal apa yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat. Padahal Nabi tahu dan itu terjadi pada masanya ya. Nabi masih hidup, dilakukan, baik itu di hadapan Nabi ataupun bukan di hadapan Nabi. Kalau di hadapan Nabi, Nabi jelas gitu kan. Tapi yang, di hadapan Nabi namanya? Iya, maksudnya baik di hadapan Nabi dilakukannya, dikatakannya, maupun tidak dilakukan di hadapan Nabi, di majelis Nabi. Tapi ada sahabat yang menyampaikannya, gitu. Misalnya ada kejadian apa gitu. Nah, terus sahabat yang lain menyampaikan bahwa ada seorang sahabat mengatakan Nabi mendiamkan, gitu, nggak menyangkalnya. Itu adalah takrir. Karena kalau misalnya Nabi itu di sini disebutkan bahwa tidak mungkin Nabi itu mengiyakan suatu kemungkaran. Kalau mengiyakan suatu kemungkaran, ya maka jadi mungkar juga. Ini kita ada beberapa contoh ya. Nah, kita baca dulu contoh yang ada di sini dulu ya. Al-amsilah, contoh-contohnya, minha diantaranya takriruhu, takrir Nabi, penetapan Nabi, diamnya Nabi, alama bi aidil musyrikina, terhadap apa-apa yang terjadi di antara kaum musyrikin. Minal amwali, dari harta-harta, alati yang iktasabuha, yang mereka perolehnya qoblal islami, sebelum Islam, biriba au ghairihi, dari hasil riba dan yang lainnya. Walam ya'mur biriddiha, dan tidak diperintahkan untuk mengembalikannya. Baja'ala lahum bitaubati, tetapi Nabi menyuruhnya untuk bertaubat, fima salafa, dari apa yang sudah lalu, min zalika, dari hal itu. Jadi ini di dalam contohnya, pada waktu sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, itu kan orang musyrik ya, baik itu di Mekah maupun di Madinah, dan terutama di Mekah itu. Nah, itu kan praktek-praktek ekonomi yang praktek-praktek ekonomi yang tidak islami dalam bentuk riba dan yang lainnya itu kan sering dilakukan, dan itu udah jadi banda mereka ya. Jadi penduduk udah punya rumah dari hasil riba, punya emas dan sebagainya dari hasil riba. Nah, dalam kondisi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendiamkannya, nggak menyuruh untuk udah balikin, gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menyuruh untuk bertaubat. Yang lalu sudah berlalu, yang akan datang jangan dilakukan lagi praktek-praktek ribawi dan praktek ekonomi yang zolim-zolim itu. Itu adalah bentuk pendiaman Nabi terhadap kondisi itu, namanya disebut takrir, sunnah takririyah. Ya. Minha, contoh yang lainnya adalah takriruhu an-nisa. Ya. Takrirnya terhadap perempuan, alal khuruji wal masyi fit tariqati wa huduril masajidi. Tentang perempuan yang pada keluar dan berjalan ya untuk hadir ke masjid, wasimail khitobi, dan mendengarkan khutbah, alati kana yunadi bil ijma'ilaha, yang ini terjadi ketika dipanggil untuk sholat Jumat ya, dalam hal ini. Ijma ini bukan ijma ya. Jadi Nabi itu mendiamkan perempuan yang menghadiri sholat Jumat, ya. Kan di sini hadir di masjid mendengarkan khutbah. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana
hukumnya perempuan itu hadir sholat Jumat, ya Nabi mendiamkan saja, tidak menyuruh dan tidak melarang. Tapi secara umum bahwa kewajiban menunaikan sholat Jumat itu dikhususkan untuk laki-laki. Kalaupun ada perempuan yang hadir, tidak apa-apa. Cuma memang dalam prakteknya, baik di Indonesia maupun di berbagai tempat, tidak disediakan ruang untuk perempuan. Karena apa? Nggak kebagian. Ya, cuma tadi nggak kebagian. Ya, bahkan kan sampai di jalan-jalan. Tapi kalau misalnya ada perempuan yang mengusahakan diri sendiri untuk hadir di Jumatan, sholat Jumat, ya tidak apa-apa. Malu lah cuma sendiri. Hah? Ya malu perempuan kalau cuma sendirian. Ya misalnya gitu ya, misalnya. Pada ikut ya? Iya. Kalau banyak nggak apa-apa, kalau cuma satu dua orang. Iya. Malah di sini muslimin muslimat. Kalau ibu-ibu, nanti kan bapak-bapak di bawah. Ibu di lantai ya. Iya. Terpisah. Terpisah. Enggak, maksudnya kan kalau kondisi di sini, ini kan tidak daya tampungnya ya, kaitan dengan daya tampung kayak masjid Nurul Hidayah aja kan sampai di jalan-jalan. Nanti perempuan mau dimana lagi kan gitu. Ini sebenarnya pertimbangan teknis aja. Kalau misalnya ada ibu-ibu, nggak ada masalah. Ibu-ibu mau misalnya kalau di situ di rumahnya Ustadz Arifin gitu kan, itu bisa aja gelar sejadah di rumahnya Ustadz Arifin kan masih nyambung, masih nyambung kan karena jarak antara rumah Ustadz Arifin sama batas akhir shop terakhir kan nggak sampai 150 meter kan, nggak ada, paling berapa meter. Jadi kalau mereka pada mau Jumatan di situ boleh aja, gitu. Karena Nabi tidak